Halo guys, so again, welcome back with me. Oke, jadi kita akan melanjutkan video yang kemarin yang kita bahas kemarin itu tentang si Ferdian Paleka, seorang YouTuber YouTuber yang membuat prank dengan memberikan sembako kepada waria dan juga kepada anak kecil yang berisikan batu dan juga sampah. Di video kali ini ada sebuah update. Sebenarnya pengen gua upload semalam sih, cuman waktunya gua udah ketiduran guys ya, udah ngantuk banget, jadi baru gua upload pagi ini. Jadi ada sebuah, akhirnya si pelaku tersebut, si Ferdian Sinaga, bukan Sinaga, Ferdian Palepa ini meminta maaf dan nanti ada beberapa aktor lainnya, aktor nggak tahu ini kita ngomongin film atau gimana sih, ada beberapa orang-orang lainnya yang berhubungan dengan si pelaku ini juga memberikan sebuah klarifikasi atau permintaan maaf atau sebuah kontribusi dan verifikasi. Ya itu, jadi nggak usah pakai banyak bacot, kita langsung aja. Bang, iklan joki nggak ya? Oke, jadi tapi nggak ada nomornya guys ya. Gue lagi nggak pasang nomor handphone gue yang biasa di samping itu, jadi nggak usah iklan joki. Tapi buat kalian yang mau joki, langsung aja joki Mobile Legend ya. Ini buat penonton Mobile Legend pasti udah tahu. Tapi kalau buat penonton reaction, mungkin bingung joki apa bang? Joki Mobile Legend ya, untuk Epic dan juga Legend. Ya, Epic Legend ke nomor 081315526404. Info lebih lanjutnya cek aja di deskripsi, itu ada Instagram gua, langsung ke sana. Oke. Jadi gue ingin menunjukkan dulu video pertama, video yang sangat-sangat akan membuat kalian gak usah banyak pencet. Let's go. Oke, jadi ini video langsung dari si aktor utama kita yang sudah ditunggu-tunggu oleh warga netizen plus 62, yaitu Ferdinand Paleka. Ini dia mempersembahkan. Let's go. Saya pribadi meminta maaf atas kelakuan saya yang itu. Tapi bohong ya. Saya pribadi meminta maaf. Ulang. Kelakuan saya yang itu. Tapi bohong ya. Oke. Ya. Gua tahu kalian pasti geram dengan kelakuan orang ini yang meminta maaf tapi bohong. Cuman begini guys, ini nggak bisa dipastikan apakah video ini memang dibuat setelah kasus kemarin yang sembako dia ngasih batu dan sampah, atau ini adalah video lama yang pernah dia upload. Karena begini, si aktor kita ini, aktor kebangsaan gak tuh, aktor kebanggaan kita semua ini, dia ini sudah pernah membuat prank-prank kontroversi lainnya juga. Bahkan dia sempat membuat pertikaian dengan Reza Arab Octavian tentang apa gitu, gue lupa infonya tentang gimana. Pokoknya mereka pernah sedikit bertikai gitu, dan si Reza nggak mau nge-publish, dia nggak ingin ngasih panggung ke si aktor kebanggaan kita ini. Jadinya apakah gara-gara itu video ini dibuat, atau memang video ini dibuat bener-bener ini setelah ada kasus kemarin yang sembako batu dan sampah, atau ini adalah video lama? Ini sebenarnya belum ada konfirmasi secara resmi tentang hal itu, jadi gue nggak bisa menilai kalau ini adalah, maksudnya apakah ini bener-bener gitu loh. Kalau emang ini beneran, kita berandai-andai, kalau emang ini beneran dia bikin video ini setelah ada kasus si sembako dan juga batu dan sampah, ini sih bener-bener parah guys. Ini orang minta maaf tapi ujung-ujungnya bercanda gitu loh. Ini dia tuh kayaknya punya nyawa 3 guys ya. Udah kayak kucing punya nyawa 3 gitu loh. Ini orang tuh bener-bener sakti mandraguna anjir ya. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya. Di video selanjutnya ini ada video lagi. Beuh, digetok nggak tuh guys ya pakai kunci Inggris. Cuman begini, lagi-lagi ini belum ada konfirmasi apakah video ini benar si temannya aktor kebanggaan kita, si Ferdian. Karena ada juga beberapa laporan yang aku terima, bang, itu bukan berhubungan dengan si Ferdian. Ini sebenarnya maling motor, cuman mungkin mirip ya guys ya, mungkin mukanya mirip atau kembarannya atau gimana dengan si temannya si Ferdian. Ini kalau kita lihat bagian mukanya mana ya? Nah, di sini nih. Ntar. Agak sedikit buram ya guys ya.
Kalau kita lihat memang agak-agak mirip guys, tapi ini nggak tahu apakah ini maling motor atau enggak, karena banyak video ini beredar dan ini disangkut pautkan dengan banyak yang bilang kalau ini adalah temannya si Ferdian dan dia berhasil diciduk, berhasil ditangkap dan digebukin sama warga. Cuman di sisi lain ada yang mengatakan kalau ini adalah video maling yang sebenarnya nggak ada sangkut pautnya dengan si Ferdian. Kita lanjut ke video selanjutnya. Nah, ini dia guys ya. Ini adalah temannya si aktor kebanggaan kita. Gua nggak tahu siapa namanya. Kita dengerin aja. Minta maaf kepada seluruh masyarakat yang terganggu akan video itu. Saya meminta maaf sedalam-dalamnya dan bagi pihak yang dirugikan kami minta maaf. Bentar deh. Kalian ada menemui sebuah kejanggalan gak sih? Meminta maaf kepada seluruh masyarakat yang terganggu akan video itu. Saya meminta maaf sedalam-dalamnya dan bagi pihak yang dirugikan. Nah, ini tuh dia masih sempat-sempatnya senyum, ketawa dan tidak ada menunjukkan muka sedih-sedihnya atau muka penyesalan tuh nggak ada. Dia tuh kayak ya udahlah, gue minta maaf aja lah. Nah, gue nggak tahu ini karena dia bingung mau ngomong apa, terus akhirnya dia ketawa atau gimana, atau memang dia tidak bisa acting sedih gitu kan. Paling nggak tuh kalau emang nggak tulus minta maaf ya, paling nggak acting sedih apa gimana gitu loh. Ini tuh kayak ada ketawa-ketawanya gitu loh guys. Terus di sini sempat kayak, nah, sempat ngasih jempol anjir. Ini maksudnya apa guys ya? Tapi yang jelas ini dia sudah diciduk ya, ini temannya si Ferdian, dia sudah diciduk oleh kepolisian setempat dan sudah memberikan sebuah permintaan maaf. Apakah itu cukup? Nanti akhir video kita bahas. Ada satu video lagi, let's go. Nah, ini video yang paling penting karena ini dari orang tuanya si aktor kebanggaan kita, yaitu Ferdian Pallepa. Gua hampir nyebut Ferdian Sinaga terus cuy. Let's go, kita lihat video seperti apa. Saya jarang sekali, jadi saya jarang, baru pas ada kasus ini saya pengen lihat apa aja sih yang dibikin anak saya itu. Nggak semua. Tapi sempat ngasih ide itu. Saya pernah kamu ngasih bikin konten itu berbagi. Kamu bisa lah beli nasi bungkus apa 20 bungkus apa 30 bungkus, bagiin. Saya bilang gitu ke bapaknya. Iya, saya lihat video yang dari soal PSK, dari kok dia bisa mempraktekkan seperti itu. Sedih, terus dilihat dari komentar-komentarnya, Allah, sedih sampai seorang semua mendoakan sampai nyumpahin saya. Oke, memang ini agak sedikit sedih guys ya. Cuman ya mau gimana guys ya. Jadi oke, itu beberapa video yang ingin gue sampaikan kepada kalian. Ada satu lagi sebuah postingan yang cukup menarik ingin kita bahas juga, karena ini juga bersangkut paut dengan si Ferdinand Pallepa. Bukan Ferdinand ding, Ferdian. Oke, ini dari Land Today aku dapatnya mirip prank Ferdian Pallepa, YouTuber Spanyol dihukum. Oke, jadi ternyata memang hal-hal seperti ini nggak cuma terjadi di Indonesia, banyak YouTuber luar juga yang memang melakukan hal serupa. Jadi si siapa namanya ini, Kang Huaren ini, atau dikenal dengan Reset, yaitu dia kena penjara 1 tahun 3 bulan ya, atau 15 bulan. Mirip guys, dia ini kayak ngeprank, cuman dia ngepranknya itu ngeprank tunawisma gitu. Gue lupa dia ngepranknya kayak gimana, cuman yang jelas dia kayak ngeprank tunawisma dan akhirnya dibawa ke jalur hukum. Terus dia kena hukuman 15 bulan plus denda sekitar 300 juta. Ini yang memang seharusnya dilakukan terhadap si Ferdian tersebut. Jangan cuman sekedar konfirmasi minta maaf terus tiba-tiba kelar, jangan seperti itu. Jadi sebelum kita akhiri videonya, karena gimana ya guys ya, kemarin gue udah jelasin sebenarnya panjang lebar tentang permintaan maaf itu nggak cukup, dan memang itu benar-benar nggak cukup, karena jangan sampai masalah ini kelar hanya dengan permintaan maaf dari seorang pelakunya tersebut, dengan dia sudah melakukan sebuah prank yang benar-benar tidak ada akhlak guys ya. Ujung-ujungnya minta maaf terus kelar, terus nanti kelar urusan nih, terus nanti muncul lagi orang-orang goblok itu, orang-orang youtuber lain yang mungkin
berniat untuk viral, terus gimana caranya ini subscriber gue nggak naik-naik ya guys ya, kayak gue guys, yang nggak naik-naik dari dulu 300.000 anjir, tapi untungnya gue nggak bikin video-video viral gitu kan, gue masih punya akhlak gitu guys ya. Jadi takutnya nanti ada orang yang mungkin subscribernya baru berapa mikir gue bikin konten viral aja, gue ngeprank orang, nanti gue tinggal minta maaf kelar. Jangan sampai ada orang tuh berpikiran seperti itu, karena memang kesalahan dari hukum kita sendiri yang tidak tegas dalam memberikan hukuman terhadap si pelaku-pelaku prank yang ini udah benar-benar merugikan. Paling tidak dia harus dipenjara dan dikenakan denda. Sedikit berbicara tentang masalah orang tuanya tadi, yang sebenarnya aku agak-agak kasihan ya guys. Bukan agak kasihan, pasti kasihan lah kita ngeliat orang tua seperti itu. Apalagi ternyata orang tuanya itu nggak tahu juga, dia bahkan pernah memberikan sebuah saran untuk memberikan sebuah video berbagi ya, dan orang tuanya ini sebenarnya jarang melihat konten si anaknya, cuman sesekali dia ngelihat, dan ternyata si itu tadi, si prank batu dan sampah, dan dia, orang tuanya ini membaca komentar-komentar video si anaknya, yaitu si Ferdian. Coba orang tua mana yang nggak nyesek membaca komentar yang isinya itu adalah nyumpah-nyumpahin si Ferdian? Pasti orang tuanya bakal sakit banget. Cuman di sisi lain memang ini adalah kesalahan si Ferdian. Jadi ini mohon maaf banget buat orang tuanya, buat ibu Ferdian. Bagaimanapun anak ibu memang sudah melakukan sebuah kesalahan, dan itu harus dipertanggungjawabkan. Dan kabar dari temannya si Ferdian juga itu, dia itu menyerahkan ke polisi berkat bantuan ibunya. Maksudnya ibunya itu nganterin si temannya Ferdian yang terkena kasus juga, di kan ada 3 orang itu ya, dia nganterin ke polisi ini gara-gara si ibunya. Jadi semoga ibunya Ferdian ini juga mengerti tentang tentang kesalahan anaknya, dan mau menerima bahwa anak ini memang harus dihukum, paling tidak dikasih pelajaran lah, di penjara dan kena denda. Seperti itu sih. Apalagi anaknya pernah bilang kalau dia itu udah kaya, dia nggak butuh duit. Serius, dia pernah ngomong kayak gitu. Jadi harusnya denda 300 juta itu nggak masalah, harusnya. Dan semoga nggak ada lagi orang-orang yang kayak gini, orang-orang goblok yang nggak mikir panjang. Walaupun gue yakin sebenarnya youtuber prank itu dia sudah memikirkan resikonya. Apalagi youtuber yang sudah 5 juta subscriber itu, yang pernah bikin konten apa kemarin itu, membatalkan puasa terus dikasih 10 juta. Dia pasti orang cerdas, dia pasti mikir, bukan orang cerdas, maksudnya dia pasti mikir resikonya seperti apa. Tapi karena dia berpikir, gue tinggal klarifikasi kelar, jadi semuanya tinggal seperti itu. Nanti lama-lama gue juga kayak gitu aja. Ini kan masalahnya subscriber gue nggak naik-naik nih, 300.000 subscriber. Gimana kalau gue bikin konten aja guys ya, gue bikin konten apa kayak ngeprank atau gimana, nanti gue tinggal minta maaf karena nggak diapa-apain, simple. Yaudahlah, biar subscriber gue naik 1 juta, gitu aja, enak. Soalnya cuma minta maaf, nggak dihukum, nggak dipenjara, nggak kena denda, enak banget hidupnya. Ya udah gitu aja. Habis ini OTW bikin prank. Kamera gue mana kamera?